Saudara, Timnas Indonesia akan kembali berusaha melanjutkan tren tak terkalahkan di lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Grup C Asia melawan Bahrain nanti malam. Timnas berharap bisa meraih kemenangan. Indonesia menggelar latihan terakhir tadi malam di Stadion Nasional Bahrain di kota Rifa. Saat atau semua pemain termasuk dua pemain yang baru bergabung, Mes Hildress dan Eliano juga terlihat ikut dalam latihan. Indonesia dalam dua pertandingan sebelumnya berhasil menahan menahan langganan Piala Dunia Arab Saudi dan juga Australia. Sementara Bahrain dalam dua pertandingan sebelumnya mampu menahan atas Australia atau mampu menang atas Australia dan kalah saat melawan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memastikan Martin Paes siap tampil saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes sudah ikut dalam sesi latihan Timnas selama persiapan di Bahrain. Martin Paes sendiri, saudara, memastikan kondisinya sudah membaik setelah sempat mengalami cedera pada pergelangan tangan. We see it day by day. Today was the first time I put my gloves back on and felt good. And I want to help the team, but the team is most important. So if I'm healthy enough and I can help the team as much as I can, I think I want to do it. And if that not is the case, then not. So we see it day by day. Okay. Pelatih Timnas Sinteyong meyakini Garuda bermain baik melawan Bahrain pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sinteyong menyebut energi pemain Timnas bertambah setelah menjalani sesi latihan di Bahrain. Terkait riwayat kekalahan Timnas melawan Bahrain, Sinteyong menyebutnya sebagai bagian dari masa lalu dan optimistis tim Garuda bermain baik. 네, 우리 지금 선수들은 다 잘해주고 있고 또 같이 온 기아 선수들 현재 다 잘해주고 있기 때문에 내일 좋은 경기 할 것이다. 모든 선수가 잘해주고 있다 보시면 되겠습니다. 운동하고 선수들한테 그런 즐거움이 아무래도 에너지나 모든 것을 좀 더 활기차게 하기 때문에 훈련 프로그램이 좋게 흘러가고 있다 보시면 되겠고 저도 어제 처음 들었는데 10대 0으로 졌다는 얘기는 그거는 10년 전 과거 얘기고 내일 경기는 어떻게 될지에 대해서는 아마도 아무도 모를 것이다. Drum yang disiapkan supporter Timnas di Bahrain ini bakal digunakan untuk menggedor semangat pemain Timnas yang akan berlaga nanti malam. Antusiasme penonton mendukung Timnas saat menghadapi Bahrain begitu tinggi. Dalam video yang dikirimkan supporter yang tergabung dalam Garuda Bahrain, supporter Timnas terlihat ikut menyambut kedatangan para pemain saat tiba di Bahrain. Mereka juga sudah menyiapkan dukungan berupa spanduk dan bendera merah putih besar. Dukungan supporter diharapkan bisa memompa semangat pemain Timnas di pertandingan nanti. Lebih lengkap, saudara, terkait dengan persiapan dan peluang Timnas menang melawan Bahrain, kita bahas bersama Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Selamat petang, Pak Sumarji. Iya, selamat siang waktu Bahrain. Selamat siang waktu Bahrain. Pak Sumarji, terkait dengan jelang pertandingan sebentar malam nanti ini, bagaimana kondisi pemain? Apakah nanti dua pemain baru ini akan masuk langsung dimainkan sejak awal? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa untuk kondisi para pemain secara keseluruhan 27 kondisinya sangat baik, tetapi nanti akan kita daftarkan sesuai regulasi 23. Dan kalau ditanya berkaitan dengan Mes dan Eliano nanti akan kita lihat, karena sebentar lagi kita juga akan meeting tim terakhir. Di saat meeting tim itu nanti akan ditentukan siapa yang akan line up dan siapa akan jadi cadangan, termasuk 4 pemain siapa yang tidak didaftarkan. Sehingga untuk menentukan kita akan tunggu setelah nanti meeting tim. Saya kira itu. Oke, kalau Martin Paes gimana? Kondisinya sudah 100% fit kah? Bisa turun malam ini?
Alhamdulillah, ini rasa terima kasih kita juga semuanya bergembira kaitannya dengan kondisi fisik, kondisi cedera Martin. Kondisinya sangat baik. Terakhir 30 menit yang lalu kita cek kondisinya semakin, ya istilahnya sudah nggak terasa sakit sama sekali dan tidak perlu harus minum obat ataupun segalanya. Artinya real bisa dimainkan sesuai dengan kondisi seperti sedia kala. Oke, artinya dia akan bergabung langsung dari babak pertama ya? Iya, iya seperti itu. Kalau Martin Paes jadi starter, jadi line up. Oke, kalau Mesdan Iliano ini kira-kira akan turun di babak pertama nggak langsung? Saya kalau kaitannya dengan Mes dan Eliano, tadi seperti awal saya sampaikan, belum bisa memastikan dikarenakan kan kita harus meeting tim terakhir nih. Nanti 12.40 ya, 12.40 baru kita akan waktu sini baru akan meeting tim. Di situ nanti akan ditentukan siapa yang akan jadi starter atau main dan siapa yang jadi cadangan, termasuk 4 pemain siapa yang tidak didaftarkan. Oke, masih akan ditunggu nanti. Pak Sumarji, kalau kita bicara Bahrain ini, seperti apa kemudian timnas melihat peluangnya kira-kira? Kalau kita melihat Bahrain itu cukup baik ya, timnasnya cukup baik, timnasnya cukup kuat. Kalau dianalisa dari beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya, dari tim analis juga sudah memprediksi dan sudah mengkalkulasi kira-kira timnas Indonesia mau main seperti apa. Ya intinya yang perlu kita lakukan adalah tetap bermain sesuai dengan game plan yang sudah ditentukan oleh Coach Sintayong dan anak-anak harus disiplin, sabar dan jangan terprovokasi seperti itu. Hmm, soal laser dari supporter pemain Bahrain ini kan juga jadi satu isu ya Pak. Nah ini bagaimana dari timnas melihat itu? Ya, itu jadi catatan tersendiri. Kemarin pun saat MCM itu saya sampaikan dan Matchcom sudah menyampaikan juga ke timnas Bahrain. Kebetulan dan langsung ditanggapi bahwa kejadian seperti kemarin itu jangan terulang kembali. Maksudnya pertandingan antara Bahrain dan Jepang. Nah, untuk nanti malam jangan itu terjadi kembali antara Bahrain dan Indonesia. Kalaupun itu terjadi pasti nanti sanksinya akan berat. Apa yang kita waspadai? Apa yang timnas sudah mitigasi? Kaitannya dengan Ya, kejadian itu. ya. Oh iya, iya, sudah. Jadi itu kan jadi catatan kita sendiri dari awal kita datang, itu sudah kita sampaikan bahwa kemungkinan-kemungkinan apa namanya tim lawan akan tidak sportif dan tidak fair play, khususnya dari ancaman-ancaman sinar laser itu juga sudah kita sampaikan dan ketika ada sesuatu seperti itu, maka secara otomatis anak-anak tidak boleh terpancing dan harus bisa menahan diri dan tentu itu ada aturan yang harus kita jalankan. Ketika ada seperti itu ya nanti pasti kita akan protes. Ini juga ada apa ya? Ada semangat yang disampaikan bahwa timnas ini harus bermain yang agresif begitu, harus kompak begitu. Nah, sudah seperti apa ini Pak persiapannya terkait dengan ya dua itu yang diperhatikan? Iya, iya, iya. Jadi kita tahu ya timnas Bahrain itu cukup baik ya, timnasnya cukup kuat. Maka yang selalu diingatkan dan disampaikan, diberikan motivasi kepada para pemain itu harus betul-betul ya berbuat lebih lebih solid lagi, berbuat kerja lebih keras lagi, harus lebih fokus, lebih disiplin. Seperti tadi saya sampaikan, game plan itu sudah ada, strategi sudah ada, menjalankan itu dengan baik sesuai dengan game plan yang sudah ada dan strategi yang sudah disiapkan, jalankan itu, insya Allah pasti kita akan bisa menghadapi situasi yang terjelek pun. Oke. Pak Sumarji terkait dengan wasit, bagaimana Pak Sumarji sudah ditahu siapa saja dari Kalau mana? wasit kan dari Oman tuh, dari kemarin sudah disampaikan dan Ah, itu juga jadi catatan kita dan itu ya jadi perhatian kita di tim karena kan wasit ini juga bisa menjadi sesuatu yang nanti akan merepotkan kita ketika para pemain itu terprovokasi dengan keputusan-keputusan yang kurang tepat. Tetapi
yang harus kita ingat bahwa ini kan pertandingan menuju menuju Piala Dunia. Tentu dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kita harus percaya sama wasit yang ditugaskan oleh AFC. Jadi berkaitan dengan itu, regulasi juga sudah ada. Ketika nanti wasit tidak fair play, kita juga pasti akan melakukan protes, baik protes biasa maupun protes keras gitu. Jadi semuanya sudah kita lakukan. Oke, karena kan wasit utama ini Ahmed Al-Kaf ini kan dianggap satu ini dengan Bahrain gitulah. Apakah kemudian satu federasi gitu dengan Bahrain? Nah, dia juga cukup kontroversial karena mudah mengeluarkan kartu begitu. Nah, ini ya bagaimana kalau timnas melihat ini? Iya, itu yang menjadi perhatian kita, dan selalu kita ingatkan gitu. Ketika ada kontroversi keputusan-keputusan yang tidak baik, tidak bagus ya, artinya kurang fair play, anak-anak tidak boleh terpancing gitu, harus tetap sabar. Karena kan juga kita tahu sekarang ini aturan untuk protes di tengah lapangan kan cukup hanya boleh dilakukan oleh kapten tim, sehingga kita sudah sampaikan ke J agar supaya betul-betul ketika ada anak-anak ya teman-teman yang terprovokasi, ya J juga harus jadi bisa mendinginkan situasi, sehingga situasi itu bisa terkendali dengan baik dan emosional itu tidak akan muncul gitu. Oke. Seperti itu. Ada juga kan menganggap bahwa pemain-pemain dari Timur Tengah ini, Bahrain ini kan sering ada banyak drama begitulah. Ini kan bisa juga memancing nanti. Nah, itu bagaimana? Sudah diantisipasi seperti apa dengan timnas kita? Sudah. Jadi kan sebenarnya kan kita sudah menganalisa permainan Bahrain di beberapa game. Nah, salah satu diantaranya concern kita juga itu mengulur-ulur waktu, terus membuat situasi di lapangan itu jadi panas dan lain sebagainya. Itu semua sudah, dan itulah yang selalu diingatkan, dan Coach Shin juga selalu ingatkan, saya pun juga selalu mengingatkan agar supaya anak-anak tidak boleh terprovokasi, tidak boleh terpancing, harus tetap disiplin, harus sabar, dan harus intinya mind fight, karena memang anak-anak saya melihat dari situasi kondisi yang ada saat sekarang ini, kondisinya anak-anak memang betul-betul semangatnya tinggi ya. Mudah-mudahan sih hasilnya nanti insya Allah mudah-mudahan akan baik gitu. Ya, apalagi ada dukungan banyak ya Pak, teman-teman warga negara Indonesia di sana yang akan datang menonton dan memberikan semangat ya. Alhamdulillah banyak sekali. Kalau tidak salah sesuai laporan dari teman-teman itu ada kurang lebih baik itu yang dari Arab Saudi, ada yang dari Qatar, ada yang dari tetangga-tetangga negara sebelah itu pada datang ke sini. Mungkin bisa di atas 2.000 lah. Itu luar biasa, itu support yang sangat luar biasa. Wow, banyak. Ya, mudah-mudahan itu jadi penyemangat baru begitu untuk timnas nanti dalam melawan Bahrain. Mudah-mudahan kita bisa lolos, ini adalah penentu. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saudara, Indonesia incar kemenangan lawan tuan rumah Bahrain untuk memuluskan perjuangan lolos ke Piala Dunia. Pemain debutan timnas Mace Hilgers ini siap untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini. Timnas Indonesia memasang target kemenangan untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia. Terlebih kekuatan tim Garuda bertambah dengan debut dua andalan timnas, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Sebelum pertandingan, pemain timnas Calvin Verdong, saat ini kualitas permainan tim Garuda meningkat pesat. I think it's not because of me that we don't lose a game. I think Indonesian football is growing, and I think we have a very good team with a lot of quality. So I think that's the reason why we didn't lose the last two games. And with Mace, I played with him before in Twente. And we spoke about to come to play for Indonesia, and I just asked him why you don't come to play for Indonesia, and he agreed with me, and he is here now, so I'm happy that he is here.
Penampilan andalan FC Twente, Miss Hilhers malam ini ditunggu penampilannya saat melawan Bahrain. Hilhers bertekad memberikan penampilan terbaik. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, miss. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra. And I think we have good chances against Bahrain. So. Sementara pelatih Bahrain mengakui pertandingan melawan timnas Indonesia akan berjalan sengit. Pelatih Bahrain menyebut pemain Bahrain harus mewaspadai permainan timnas Indonesia. Every single game is very tough, and we have to respect all opponent in our groups, because this is third round qualification for World Cup, and Mafi easy team or somebody stronger. No, everyone is strong. But our message for all our Jumhur, our fans, we are prepared on the best way, and we will play against everyone for the win. Sometimes maybe we will not be good, but like I'm saying, this is a long way. 10 games, every single point is important. Kemenangan timnas melawan Bahrain akan membuka asa Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo yang juga menjabat Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih melempar sinyal Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, akan jadi Menteri Perumahan di kabinet mendatang. Sejumlah partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran mulai bersuara soal jatah menteri. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, merespons kabar partainya dapat jatah 2 menteri.